kepada Bandung para panitia dan pengurus, dan juga yang Tuhan muliakan pada Bandung gure-gure ulun Tuhan yang berhadir para mulianya, pada Bandung hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah yang ulun Tuhan muliakan. Sebelum bertanya tambang dalam membaca rukun doa al-khutbah, sebagaimana biasa diawali dengan sedikit mau'izah atau bimbingan singkat yang mudah-mudahan setiap Jumat kita yang ikuti akan berguna, juga akan bermanfaat dalam kehidupan dunianya, menjadi peningkatan bagi ibadat kita, dan juga akan bermanfaat di alam akhirat, karena balah oleh Allah sesuai dengan keikhlasan yang orang yang mulianya. Bahkan sambil kita doa dan niat i'tikaf akan dibalas oleh Allah sesuai dengan keikhlasan, tempat yang sangat mulia, yakni syurga Jannatun Na'im. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, getanya yang namanya hudib pasti akan getanya menumpuk dengan yang namanya mati. Maka sebelum bertemu dengan ajal tersebut, yugohlom berpindah daripada alam hudibnya kepada alam yang namanya mati, alam akhirat, alam tempat gebalah oleh Allah. Setiap amal yang tak kerjakan dalam kehidupannya, amal yang god, yang hasanah, akan dibalah oleh Allah dengan balasan yang sangat mulia, yang sangat god. Juga sebaliknya, amalan yang sayiat, perbuatan jahat yang dikerjakan dalam kehidupan dunianya, juga Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dikerjakan. Maka dari karenanya kehidupan kita nyonya, supaya mendapatkan kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan seorang yang mukmin, sesuai dengan selalu doa kita yang iring, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kamu neberi ya Allah kepada kamu alam dunianya bahagia, wa fil akhirati hasanah, dan juga neberi ke kamu dalam hidup akhirat hasanah. Kebahagiaan dua boh nanggro, dunia dan akhirat, akan merempuk khusus kepada orang yang mukmin dalam hidup mempergunakan kesempatan demi mendapatkan kebahagiaan akhirat. Akhirat akan dibalas oleh Allah atas apa yang tak kerjakan dalam kehidupan. Maka dari karenanya supaya betul-betul udip yang berguna dunia dan akhirat, Allah memberikan gambaran hidup disampaikan pada rasulnya dalam sebuah ayat Allah surat Al-Kahfi, dalam ayat yang ke-45 Allah neken, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Kun Allah barasulnya, hai Muhammad, beri umpama olehmu akan kehidupan dunia kepada umatmu. Wadrib lahum, beri contoh legata hai Muhammad bagi mereka itu umat akan kehidupan dalam dunia, kama in anzalnahu minas sama, hudib bagaikan air yang kami turunkan akan diana daripada langit. Rasulullah sampaikan kepada gedanya dengan ayat tersebut supaya hudib gedanya bulaga iya. Coba bayangkan Allah mentamsilkan hudib yang bermanfaat, hudib yang berguna bagaikan air yang Allah neputren ianya dari langit ke bumi. Bandung getanya pasti mengerti, pasti tak tukri bagaimana manfaatnya air, bagaimana sifatnya air. Mungkin sebahagian daripadanya yang besar manfaatnya air. Bila tanpanya air tidak akan hidup semua makhluk yang ada di atas alam dunianya. Dah makhluk yang hana perlagi, walaupun badai yang memang takkan makhluk hidup, tapi kehidupannya yang hadir takalan bergerak-gerak dan apapun juga membutuhkan pada air. Kehidupan kayu makhluk yang lain
lat batat kaya bate yang na alam alamnya semuanya butuh ianya kepada air. Menancit kehidupan kepada manusia yang dibutuhkan oleh semua makhluk yang lain. Jangankan manusia, makhluk lain pun dibutuhkan kepada hidup dari manusia. Karena manfaat hidup kepadanya dapat dirasakan juga oleh segenap makhluk yang lain. Bila tanpanya air, tidak akan bergerak semua aktivitas manusia. Juga katanya cid, bila hana katanya mungkin akan diam, akan bandung mungkin hal-hal kehidupan manusianya tidak akan bergerak. Itu yang namanya kebutuhan. Kemudian sifatnya air. Bandung juga dia mengerti bagaimana sifatnya yang lembut, yang tenang, yang tidak menyakiti bagi orang yang lain. Yang namanya air, Allah numpamakan turun ianya dari atas, ditren kena ubu mau, tetap mencari ianya kepada tempat yang paling bawah, walaupun tinggi tempat turunnya, tapi ingin mencari tempat yang paling tenang, yang paling bawah, air. Menancit sifat hidup gede manusia. Mungkin kadang-kadang gedanya adalah orang yang megah, tapi sifatnya harus rendah bagaikan air. Jangan bagaikan api. Yang namanya api dari kecil di bawah gedanya tak pekap, apui tak pudip, apui sehingga membara ianya ke atas, menggelambung sehingga membahayakan bagi kehidupan makhluk yang lain. Itu namanya api. Bek udip gedanya lagi apui yang muhum-hum kadang-kadang jir kebenci semua masyarakat. Bengeh orang lain menghanguskan segala bangunan dan sebagainya. Itu namanya api. Yang namanya air, coba bayangkan, diatir, ditren, dipucuk kaya kena uram sehingga lemah ianya, lembut ianya. Juga sifat manusia harus lembut dengan sesama. Jangankan dengan manusia, dengan makhluk yang lain pun harus lembut. Kibandakalan akhlak yang mulia yang nak Rasulullah selalu tak dengar riwayat-riwayat bagaimana dalam khulasa menceritakan sifat kerendahannya Rasulullah. Bandung pernah tak bayangkan tak getanya pun belaganya hana getanya ingin sombong bagaikan api, tapi harus rendah bagaikan air. Itu manfaatnya air. Yang namanya air, Bandung getanya tak kalah lembut ianya dengku, bisa menyerap ianya kepada makhluk yang lain. Menancit getanya bisa dibutuhkan oleh makhluk yang lain. Sesama manusia dengan makhluk lain dibutuhkan kehidupan getanya. Mungkin sifatnya air banyak, manfaatnya air pun banyak, gunaan air semuanya kita butuh. Getanya pun lamudipnya bertenang, lamudipnya bercik sebagai iktibar bagi orang yang lain juga. Yang pengertiannya adalah bila kita ada pendapat, berikan saran pendapat yang baik pada orang yang lain. Belagai berterserap, berdihisap, berasa semangat oleh bina makhluk yang lain. Baik dia katanya mungkin kadang-kadang yang agak careng, agak tokoh dalam masyarakat, dalam kawan aku, memberikan saran pendapat yang pedas. Bagaikan api mungkin bisa menghanguskan semua hal. Nah pendapat bagainya dalam masyarakat, beri saran yang god-god supaya tenangnya masyarakat. Baik tapi saran yang memanaskan suasana. Apalagi suasana gedenya uronya di dalam kampung yang tak pertimang masyarakat yang butuh pendapat-pendapat yang baik, yang tak butuhkan kepada pendapat yang god-god. Mungkin kadang-kadang dalam kawan-kawan sirodo masyarakat gedenya tak puduk rapat dalam masyarakat dalam kampung, bahkan dalam masjid sendiri tak puduk rapat. Hayu tu menyana hadir beliaunya, karena akan pendapat bisa menghanguskan pendapat orang lain, bisa memecah kebelahkan masyarakat. Nyona lang pendapat. Ada je tenang, ada je taci bawa pendapat-pendapat yang god. Nyo tujuan kepada tenang senang masyarakat.
juga akan dirasakan pendapat baik yang nak tanya oleh generasi yang akan datang. Itunya teman dengan li orang lain nyan pendapat kumpulan jamun, nyan pendapat Abu Apulin jamun, sehingga terlaksananya segala hal aktivitas yang dikerjakan pendapat yang Bandung dikenangkan. Karena menyagutanya waktu ku jujur dalam melaksanakan segala hal, nyan udip ketanya tenang, mati pun akan aman. Urangnya mungkin jit dah bayangkan li ketanya waktu ku pakiban udip urang God memperjuangkan agama Allah, menasihati semua umat membawa kepada yang kebajikan dan kebajikan. Di saat mati ganyanku, orang lain pun merasa selain pada kehilangan orangnya kan merasa senang dalam jiwa dan juga hudip dapat menyenangkan bagi orang yang lain. Orangnya mengatakan legdanya wadum tua. Mbak tajak-ajak mbak jalan mungkin tersentuh jiwa katanya. Pakon mbak makam ulama-ulama, mbak makan pejuang urang awal-awal yang god tu auronyo dari udip ganyan manfaat kepada umat, manfaat pada agama. Uronyo pun meganyan hanale ka meninggal mantang manfaat cik. Contoh mohon maaf mungkin bisa aja dah tunjuk bersama-sama katanya. Mbak jalan raya takalan tungku di lapan ni cek betul gelengku. Karena beliaunya memperjuangkan agama Allah sebenar-benarnya, bersama-sama berbaur dengan masyarakat sampai mati guronyo dumna nikmat yang nabaganya yang dibi sedekah di urang yang hana medalakai jiat pegat pembangunan lain masjid mubiraya kali pegat dengku. Itu namanya berguna dalam kehidupannya, maka berguna juga di sana beliau nyan hanali kagum Allah Taala bulaganya nyan ban keumpamakan dalam kehidupan katanya. Sehingga manusia lain pun senang, tenang, aman, nyaman dalam masyarakat. Karena apa kon? Karena ada pendapat yang bagus yang God yang disana sarankan dalam setiap forum. Dan juga gedanya pun mungkin harta. Kehidupan supaya menyenangkan umat yang lain, sumbangkan hartamu pada tempat kebajikan. Sedekahkan hartamu pada orang-orang yang naib, orang yang kurang mampu. Itu namanya manfaat juga dalam kehidupan katanya waduh. Tenang, senang urung pakai dalam kampung. Aman masyarakat gara-gara na sumbangan, na sedekah jariah yang nabak dia sehingga masyarakat pun merasakan kemenangan dan ketenangan. Katanya wana tenaga pun sumbangkan kepada tempat kebajikan. Nyo mungkin namanya gunakan semua hal yang nabak katanya untuk kebajikan akhirat. Kebajikan masyarakat dan akan jik pada kebajikan akhirat. Sebagaimana Allah mungkin begahlah ayat lain, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Pergunakan semua apa yang telah Allah berikan padamu untuk akhirat. Giyo pergunakan apa saja yang Allah kagebi bagdanya. Gebi ilmu, gebi pendapat, gebi tenaga, gebi harta dan sebagainya. Pemberi Allah giyo gunakan untuk akhirat. Benar tak bawa akhirat penapa katanya. Benar tak bawa akhirat harta katanya. Benar tak bawa akhirat tenaga yang nabak dan ilmu yang nabak katanya. Nyan pengertian daripadanya mungkin. Maka manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sehingga tenang, tentram, sejuk. Kalau Allah umpamakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wadrib lahum masalah hayat kamain anzalna sama. Lagi ia yang ditun di langit, yang tenang, yang tentram, yang menyenangkan untuk membantu masyarakat. Tapi ingat, gepegahlah Allah Taala. Fasbah hashiman taduriyah. Bina makhluk tumbuh-tumbuhan bumi yang diserap ayat tersebut. Ayat telah menyerap ianya kepada segenap makhluk. Makhluk bisa subur, makhluk bisa senang, makhluk bisa tenang. Kaya raya yang bisa hijau karena anak ingat. Tapi ingat, sedang-sedang kita aman, sedang-sedang kita tenang, sedang subur yang sangat bagus. Fasbaha hashiman tadhururiyah, maka jadi ianya kayu yang hijau itu akan kering diterpa oleh angin. Pengertiannya, hudib katanya, walaupun orangnya hebat, walaupun katanya tenang, senang, kaya, megah dan sebagainya, ingat satu ketika akan diterpa oleh angin.
lagi kaya raya takalan babinih belang babinih jalan cukup lagak cukup rindang cukup rindung kaya cukup galak tamu tuduh yuk kayanyan senang bena orang duk yuk kayanyan tapi dengan tiba-tiba angin kencang bisa semuanya akan terbang ianya diput angin dan tebet uke-uke kaya umpamanya juga kehidupan manusianya beda pikir tengah sehat kutat orang sehat bisa ajal puja maut akan tiba dengan tiba-tiba teruk puja maut nyan bau banda pula bisa tebut nyan pudati yang cukup raya babine krum bisa tegom kakor karena angin kencang namanya badan yang namanya ajal makanya kita hidup pun baik lengah dengan kehidupan ingat kepada akhirat baik lengah baik lalai dengan kesenangan kemenangan ketentraman hidupnya ingat kepada hidupmu akhirat wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira dan adalah Allah di atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa ya hana jet ke hal ba Allah Ta'alanya yang sehat yang tenang yang aman yang galak masyarakat gaknyan ile lebih awal berangkat menalah umpamanya. Kemudian yang kedua ayat yang kedua Allah mengingatkan al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunia harta dan anak yang Allah beri saja katanya betatipu zinatun merupakan hiasan dalam kehidupan dunia mengumpamakan oleh Allah harta dan anak yang diberi saja itu merupakan zina satu hiasan dalam kehidupan saja yang namanya hiasan mungkin Bandung gedenya pun dapat katamu pun hiasan ada Abu Muhai dan harga ada Abu Hebat dan hiasan tersebut tetap kita simpan di luar Muhai tak belum bengong ipat tepoi luar nanggro kena rumah hiasan tetap duduk di luar hanya ada kebahlam kambang Muhai tak teman dengan tak belum hiasan di luar tak gelang-gelang tak lala tak bak bintih rumah yang namanya hiasan hana ada pertambang dalam rumah hana ada pertambang dalam mari dalam laci dan sebagainya itu namanya hiasan ada muh yang lu tablau tapua rumah itu nama hiasan tayu pakai bau rinang tetap dipedeh-pedeh di luar bukan di dalam namanya hiasan menalah umpamanya anak dan harta yang Allah bisa yang getanya berangkat menuju alam akhirat di luar ianya hana setia-setianya anak ya lup lam jerat sapat ngurung si bersapa hana dan kalau pernah takalan riwayat tentang masalahnya anak yang cukup setia sayang kepada orang-orang tuanya dia sapat diutanam doa masyarakat tidak ada makanya harta ada benda tetap di luar ada beraya terkaya agaknya dekuhana tapua teman dengan lam jerat yang na si oni jagapan yang na dua krek bapun dah gandeng ilikok ruang membacut harta hanja tabah saja urung yang kamati dikedi aleh kadang-kadang na urung mati dukum tua igaknya kagum uat harta perniagaan harta yang paling berharga lam peruat itu nyamenan pesut perak muka orang awal-awal nak ya pedua baik ke apa ya pelau bina incian yang paling gegalak tetap semuanya kita keluarkan haram kita sertakan harta dunia sajan orang yang kamati makanya jid keilmiah pengalaman yang paling kuat bagi kita nyan banda dawa ngon ijagapan yang rugi bahkan hanya hancur kalau agama giyubu barang yang berharga tidak urangnya mungkin katanya berbeda Mia awal-awal ijagapan harta ija yang tajuk tentang itu tapi ngan ijanya hukum tuah geyu balut banyak urangnya mungkin gak berbeda dia ablo ija megah dia ablo ija yang hebat dia ablo ija yang titoron yang god Dubai dan sebagainya silakan tapi yang namun Rasulullah sendiri menganjurkan hana kelebihan dengan abuh ija god teman dengan kegapan kecuali yang naga pegah dibolehkan disertakan pakaian-pakaian yang tabah ibadat pakaiannya tabah sajan bawa teta mati mungkin menumpuk kelebihan yang lain nganija yang lipih yang payata pria
tabalu tilape dua lape tak apa teman dengan banyak lam jerat yang ngejangan harta yang tidak ada berguna kita bawa ngen bapeun mungkin hana ge mutainyo tak celok lang jerat. Bayangkan tiat akhirat adalah konyan yang butuh. Makanya kepegang Allah wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang kekal amal saleh, amal kebajikan yang tak kerjakan dalam kehidupan kita nyonya nyan kenyan deku khairun inda rabbika, yang lebih baik di sisi suanu nisbah balasannya. Yang akan gebala oleh Allah kepada gedenya pada mati adalah amal yang salihat yang dah kerjakan dalam kehidupan. Bubuh jerah dengan masyarakat berguna kehidupan dengan umat. Itu yang namanya buat jerah. Nyan kenyan yang sigat balasan. Wa khairun amala, dan yang sebaik-baik pertaruhan, sebaik-baik simpanan dalam mudita simpan kedua wate tahu alam jerat adalah amal yang saleh. Lutat ayat lain menyatakan hukum tua. Lam ayat wal asri juga amal saleh yang kerjakan bagdanya wadaku. Amal saleh iman yang sempurna, amal saleh yang dikerjakan nyan yang bermanfaat, nyan yang berguna dalam kehidupan dan juga berguna buat kita mati. Dalam sabah hadis Rasulullah juga nak bacut. Pegah hadis Rasulullah selalu dah dengar bacaan hadis tersebut. Iza mata bunu Adam fangqata amalu. Bila mati anak Adam maka semuanya puntung amalan. Hanali berguna manfaat amalan. Illa melainkan 3 perkara yang berguna bahawa tidak mati katanya. Lain hana apa. Pengertiannya hanali katanya mengamai yang dapat manfaat kepada diri sendiri. Hana dapat amali yang manfaat kedot. Lea perkara yang bermanfaat tidak mati. Yang pertama sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Harta yang kita wakafkan pada tempatnya kebajikan nyan kenyan yang mengalir pahalanya. Bawa katanya uleu baru sidrau waduh tanpa teman tanpa kawan. Nyan manfaat sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Bawa teudik katanya nata didik, nata bimbing, nata ajarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian orang lain yang pun akan diajar ke orang yang lain, generasi demi generasi. Nyan manfaat ilmu dasarnya katanya juga terus. Kemudian yang ketiga yang manfaat waladin salihin ya Allah. Anak yang saleh yang didipa doa ke katanya wa tahu alam jaran. Anak saleh pengertiannya anak yang mukmin. Pakan ukun anak yang mukmin karena bila hana iman hana mustajabah doa. Munya hana iman hana keterima doa dan memang hana manfaatnya doa munya anaknya hana mukmin. Maka uranya wadaku jadikan anak dia beranak yang mukmin, anak yang beriman kepada Allah. Getanya uranya bujir kepada orang mukmin yang sebenar-benarnya. Aci pariksa tiat masing-masing kerau. Etna ka iman lun, kiban ka iman lun. Karena umpamakan iman bagaikan lampu, bagaikan sabuh bola yang memang bolanya bila cahayanya masih bagus maka teranglah pada semua hal. Kutanya jamun mungkin dapat umpamakan. Jamun pernah takalan uronyo kajareng sabuh panjang serungking yang tak bau laut. Sabuh panjang serungking yang tak bau belang bawa teh daya cemela dan sebagainya deku. Nyan panjang serungking nyan bawa teh pertama cukup 3 cahayanya mubrah-brah duh tamping kiri kanan. Tapi bila kon god hana god tak jaga, hana god tak awasi, hana tak tim pengumpali dan sebagainya, truk bak jarum menyu pihak tak perbaiki begot. Menyu hana tim perbaiki pasti akan loyo akan jet kelin panjang tersebut. Munan umpama iman. Makanya iman yang sempurna, yang manfaat, yang tambah sajan dan amal kebajikan ada kerjakan nyan kenyan yang bermanfaat wat mati. Menyu menan kita yang Bandung hadirin kaum muslimin jamaah-jamaah sekalian, mari kita yang Bandung jadikan kehidupan yang sempurna, bujia manfaat pada semua umat dan agama dan juga harta kebajikan yang nanti jangan kita gunakan. Masih ada kesempatan. Menyeka mati yang hali kecuali yang nalih perkara. Nah wakafkan harta yang mengalir selalu. Wakafkan pada tempat kebajikan masjid, dayah-dayah, pesantren, kebajikan yang lain silakan.
Na ilmi ajarkan generasi yang bermanfaat. Kemudian juga na anak didik anak kita bermanfaat ke drawa dekat wate tahu Allah. Bena ilmi anak tu, bena iman yang sempurna kepada anak. Jo anak pada pendidikan agama supaya bermanfaat. Mungkin yang bacut sebagai nasihat singkat yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang ulun dalam kemah. Mari jino kita tambang dalam baca rukun wal khutbah. Di mana kadang dapat kesilapan pasti khutbah nyodong kutugur supaya jangan tak ulangi dan supaya sempurnalah sah jemaah dengan orang melianya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai faghtalata bihi nabatul ardh fasbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.